Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saidi. Ya, mangga. Gimana Pak Jaudi? Mangga duduk. Sehat. Ya. Gimana Pak Jaudi? Ada perlu apa? Saya mau nanya tentang hal pembelajaran digital, Pak. Yang pertama, yang dimaksud pembelajaran digital itu apa ya, Pak? Oh, pembelajaran digital. Ya, kemarin kan kita sudah melaksanakan pembahasan bareng-bareng ya terkait dengan guru-guru bahwa pembelajaran digital itu adalah sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam satu ruangan sehingga tidak ada interaksi fisik antara pengajar dan pembelajar serta tatap muka dilakukan secara virtual. Atau bisa juga pembelajaran digital itu adalah sistem yang dapat memfasilitasi pembelajar agar mampu belajar dengan lebih luas, lebih banyak, dan lebih bervariasi, sehingga Sehingga tidak hanya dalam bentuk verbal. Tadi pembelajaran itu bisa berupa teks, bisa berupa visual, audio, dan gerak. Itu bisa dilaksanakan pembelajaran digital. Kalau keuntungannya nih, Pak, apa saja ya untuk menggunakan media pembelajaran digital ini, Pak? Keuntungannya banyak ya, Pak Jaudi. Untuk kelebihan atau keuntungan pembelajaran digital itu, pertama tentunya pembelajaran itu harus menggunakan teknologi. Salah satunya kita kan siswa atau guru-guru itu kan pada memegang smartphone atau tablet ya. Itu bisa digunakan sebagai salah satu media pembelajaran ya. Terus apalagi keuntungannya, biaya juga terjangkau ya. Waktu belajar juga fleksibel, efektif. Terus wawasannya juga luas. Kita bisa mengakses apapun di dalam pembelajaran digital itu. Itu salah satu atau beberapa kelebihan atau keuntungan kita ketika kita mempelajari pembelajaran digital. Oh, baik, Pak. Itu. Nah, yang bertanyakan lagi ini, media apa saja nih kira-kira yang bisa digunakan dalam pembelajaran digital di misalnya di sekolah kami ini, Pak? Ya, jadi media juga sangat beragam sekali ya, Bapak Jaudi. Media apa saja kita mungkin yang lebih familiar ya dikenal itu ketika ujian kita laksanakan untuk semesteran itu semenjak kita kemarin corona sampai sekarang menggunakan Google Form. Google Form itu masih sangat banyak atau familiar dikenal oleh siswa juga. Itu salah satu media pembelajaran. Ada juga menggunakan Office Form, ada juga untuk menggunakan WordPress, Outlook, Blogspot, ada Google Site, ada juga Kuis itu termasuk salah satu media yang tidak membosankan juga ketika dilaksanakan atau diterapkan dalam pembelajaran. Itu mungkin salah satu atau beberapa media pembelajaran. Nah, contoh dari media yang cocok nih, Pak ya, yang digunakan dalam pembelajaran digital. Yang cocoknya. Yang cocok itu seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa media pembelajaran itu yang sudah sangat umum, terkenal ya. Kalau HP udah jelas, di Android itu bahasa ininya kabut, itu membuat kelas digital ya, atau membuat Google Classroom yang membuat kelas digital ya. Ada Microsoft Teams ya, atau dengan melalui sekarang lagi terkenal juga ada yang namanya LMS Canvas ya, dalam membuat atau mengedit sebuah foto, video maupun dijadikan sebagai slide ya. Jadi itu banyak sekali ya contoh-contoh pembelajaran yang ada di pembelajaran digital itu. Salah satunya tadi ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Google Form, ada Google Drive, ya, terus ada Google apalagi seumpamanya, Google Classroom dan lain-lainnya. Tinggal bagaimana guru mau menerapkan, memakai yang mana sesuai dengan kondisi anak kita. Ya, jadi begitu ya Pak Jaudi. Lalu nih satu lagi yang saya tanyakan ya, barangkali masih belum paham, karena
bagaimana cara nih kita mengatasi bahwa pembelajaran digital ini supaya anak itu tidak membosankan gitu caranya. Ya. Tidak Ya, membosankan siswa. tentunya ini sebagai tantangan kita juga sebagai guru. Ya, bagaimana mengkondisikan anak supaya anak itu tidak garing lah bahasanya, tidak gabut atau tidak jenuh. Ya, guru harus banyak-banyak berkreasi. Tentunya harus menemukan hal yang baru bersama anak. Ini pembelajarannya harus bagaimana Agar tidak bosan, ya, tidak bosan ya, dibicarakan dengan siswa apa yang disenangi pembelajarannya. Terus ada juga buat siswa penasaran. Nah, itu salah satu trik juga biar nanti pembelajarannya itu tidak bosan. Buatlah anak penasaran. Akhirnya menanya dan mencari ya seperti itu. Terus setelah itu kita harus bisa menunjukkan rasa kepedulian kepada siswa supaya siswa ini merasa dihargai, merasa siswa ini diperhatikan, dihormati, ya ada perhatian lah. Jangan sampai guru kita itu cuek atau acuh terhadap siswa. Jadi lebih kepada kepedulian kita kepada siswa bagaimana. Itu pendekatannya. Ya. Terus ada juga siswa juga harus dilibatkan dalam sebuah proyek seumpamanya. Ada proyek apa nih? Apalagi kita ini sekarang kan ada profil pelajar Pancasila 5. Nah, proyek itu apa yang harus kita gagas? Tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, dengan kondisi siswa atau anaknya. Terus ada juga kita seumpamanya walaupun kita menggunakan digital melalui video katakanlah begitu dalam pembelajaran, tapi kalau video terus kita tonton, nah anak juga nanti bosan kan begitu. Jadi hindari kebiasaan yang monoton itu, kalau ceramah terus, kalau nonton terus. Nah, kita selingi ya, buat variasi biar anak itu juga ada semangat, ada rasa keingintahuan terhadap apa yang menjadi kebiasaan dalam pembelajaran. Terus juga ada lagi seumpamanya kita juga harus lebih memperhatikan materi, jangan sampai diulang-ulang. Kan bosan juga kalau materi diulang terus. Iya. Nah, itu terus ganti pembelajaran dengan percakapan, ya dengan pendekatan. Berinovasi lah. Terus kita juga jangan memposisikan kita bahwa kita ini seorang guru. Tapi apa salahnya kita juga bisalah menempatkan kita menjadi siswanya. Bagaimana sih ketika jadi siswa itu begitu. Nah, biar kita tahu dan menyelami apa yang dirasakan oleh siswa, biar pembelajaran itu tidak membosankan. Jadi begitu kira-kira ya Pak Jahudi. Iya, oke. Terima kasih Pak ya kali ini sebagai wawasan dan pengetahuan untuk kita semua dan rekan-rekan guru. Barangkali ke depan kita lebih baik lagi agar menggunakan digitalnya pembelajarannya. Ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Enggak, Pak Judi, malah senang saya bisa ngobrol bareng dengan Pak Judi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.